Ya, teman-teman, IHSG kita up ya, pas banget di garisnya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih koreksiannya tidak lebih daripada sinilah teman-teman ya, nanti ke depannya gitu ya. Kalau koreksian ke lebih daripada sini, bisa menuju ke bawah lagi ya. Ini nanti selanjutnya ada di berapa ini, ada di sini teman-teman nih, 7.100 ya menuju ke situ ya. Mudah-mudahan bisa melanjut ke angka 7.100. Tapi per hari ini ternyata poren keluar ya 141,1 miliar. Walaupun IHSG kita hijau plus 66 poin, tetapi ternyata poren masih net sell ya. Ini harus 3 hari doang teman-teman ya. 3 hari masuk, 1 hari keluar ya. Terus untuk posisi sekarang di 6.898,20 poin ya, atau plus 66,97% ya. Dan sekarang BI agak lumayan berseri-seri ya, transaksinya 10,2 triliun ya di standarnya teman-teman. Baik teman-teman, untuk kesekian kalinya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Yang baru subscribe terima kasih, yang subscribe sudah lama luar biasa. Tanpa ada teman-teman, channel yang saya bangun ini tidak ada apa-apanya teman-teman. Saya ingin kebermanfaatan. Ingat, saya ingin kebermanfaatan, bukan mencari di mana letak untuk perbedaan teman-teman ya. Kita di sini cari persamaan. Kalau ada yang sama silahkan ambil, ada yang berbeda mari kita jalan sama-sama teman-teman ya. Masukan dari teman-teman sangat luar biasa, bisa membangun channel ini lebih baik lagi. Baik teman-teman, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Kita akan kembalikan kepada hukum dasarnya. Kalau teman-teman siap beli di atas, siap-siap teman-teman menerima kesabarannya juga. Kalau teman kita kan mau belajar bersabar katanya yang beli di atas itu kan. Ingat, kalau teman-teman beli di atas, upayakan scalping aja teman-teman ya. Kalau teman pengen swing, lebih baik nunggu yang di bawah aja ya. Bersabar untuk mendapatkan yang di bawah. Begitupun ketika dibawa ke bawah lagi, teman-teman harus punya rencana. Kalau teman-teman beli di atas, rencananya pasti average di harga bawah, bawah, dan belum tentu ke bawahnya di mana teman-teman ya. Terus kepada yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan, dan sekarang terkabul di jam 21.33. Saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Salam teruntuk keluarga besar di rumah teman-teman ya. Yang telah berdonat berupa support yang juga terima kasih selama ini. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Harusnya teman-teman sih sekarang sih udah pada hijau-hijau ya punya teman-teman kita ya. Mudah-mudahan dengan hijaunya seperti ini banyak yang sudah kejemput lah teman-teman ya. Apalagi teman-teman yang mungkin yang digocap, mungkin yang kayak Atla, mungkin harap bersabar aja. Mudah-mudahan Atla ada perkembangan yang baik. Nanti kita cek terus teman-teman ya, saham-saham 50-an sudah mulai ada yang di up ya. Jati yang fenomenal, Jati teman-teman ya. Itu teman kita ya, namanya siapa ya? Sisri ya, Sisri. Ya, itu luar biasa, dia punya Jati teman-teman di bawah di angka 50. Dia bersabar, mungkin sekarang sudah menuai hasilnya. Selamat ya kepada yang mengupdate saham Jati ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan teman-teman ya, buat yang menunggu sabar saham Jati sampai sekarang ya. Nanti kita cek Jati ya. Baik, sekarang mulai lagi ya teman-teman. Seperti biasa kita mulai dari Bank Kerakyatan ya. Ini karena mayoritas semuanya tertuju ke saham ini teman-teman ya. Inilah sama saham yang bagus teman-teman ya. Sekarang sudah mulai bagus teman-teman ya. CMA pun masih terus dijagain ya. Sama sebelumnya terus di bawah candle, ada tanda kenaikan yang kemarin di 3930. Dia sudah mulai di up lagi, dihijaukan lagi, posisi uptrend. Sekarang naik 20 poin, 0,52%. Target tetap ini tanda kenaikan aja 3990, yang punya BBRI santai aja teman-teman ya. Sekarang 40,3 miliar. Si Polen sudah mulai masuk kembali, dan Beraloka sudah ngambil 36,4 ribu lot ya. Ada BK teman-teman yang masuk ya.
BB sama RX sudah mulai masuk, udah bagus teman-teman nih. Ya jualan ya. Jadi walaupun dikit teman-teman ya, mereka kan sambil ngambil itu 59 miliar ya, wajar kalau dia untung 1% aja udah ketahuan. Mereka jual 59 miliar teman-teman ya, untung sedikit 1%-nya udah ketahuan kan. Makanya kalau modal kita semakin besar ya untung 1 atau 2%-nya sudah luar biasa. Kenapa kita pinginnya sampai gede 100%, 200%? Karena modalnya kita kecil teman, jadi pinginnya besar gitu keuntungan. Padahal kalau teman-teman belajar dikit-dikit ketika kita modal besar, otomatis dengan modal besar itulah keuntungan sedikit aja berasa banget teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah modalnya luar biasa gitu kan. Ya teman-teman, Smart Money sudah mulai masuk kembali, bahan poin masuk sama bahan lokal pun masuk ya, sudah mulai bagus, sudah mulai masuk, sudah mulai di bawah kanal terus. MA20 pun sudah mulai di bawah MA10, artinya posisi uptrend. Positif lah teman-teman ke angka 4100 di sini ya. Nah, ini sedikit ya, biar kelihatan jelas. Lanjut teman-teman ya, sambil santai aja teman-teman ya. Katanya kalau bahas keuangan jangan sambil ketawa-ketawa, ya gimana lagi teman kalau saham ya. Kalau nggak merah hijau teman-teman ya, gimana tuh ya. Sambil santai aja teman-teman, kalau saham itu ya turun naik itu sudah biasa teman-teman ya. BBNI juga sudah mulai, BBNI masih teman-teman ya, MA10-nya masih di bawah MA20 ya. Tapi mudah-mudahan sini sudah mulai ada dorongan nih, sudah mulai masuk ke MA10-nya ya secara MA. Target kenaikan di sini teman ada gap ya. Di sini ada gap kecil nih. Di 4.400 dan hari ini masih teman-teman kemarin sudah masuk foreign. Sekarang keluar foreign 118 miliar teman-teman. Tapi BK sudah mau masuk ya teman-teman. BK masuk, YU keluar ya. Jadi BBRI sama BBNI, BK masuk, YU keluar teman-teman ya. Ini lagi bertarung si BK sama si YU teman-teman ya, keluar masuk. Walaupun sedikit, saya bilang gitu kan, walaupun sedikit mereka itu punya peluang teman-teman, 1% aja kalau dikali 94,4 miliar udah ketahuan berapa persen teman-teman keuntungannya. Lanjut BMRI teman-teman ya. Kalau BNI ini masih dalam tahap konfirmasi teman-teman ya untuk uptrendnya. Kenapa MA10-nya belum menuju ke MA20, belum memotong ya. BMRI, coba cek BMRI. BMRI ya masih uptrend dan sekarang sudah menyentuh dan sudah menyentuh teman-teman ya. Sudah menyentuh di target kenaikannya untuk gapnya ya. Kita hapus aja ya biar nggak ngeribetin. Nah teman-teman nih kalau dia keluar lagi ke bawah lagi ke level 4.900 aman ya. Soalnya MA20 nya sudah mulai di bawah MA10 secara MA ya. Nah, targetnya yang terdekatnya di angka 5.175 dan per hari ini foreign keluar ya 97,1 miliar. BB masuk, BK sudah mulai masuk kembali, YU keluar gak? YU keluar. Jadi YU sekarang lagi keluar teman-teman ya. Juga sudah meninggalkan jejak kenaikan di angka 5.025-nya teman-teman ya. 5.030 lah teman-teman ya. Target terdekatnya di angka 5.175. Santai aja teman-teman, untuk mulai April memang sedikit-sedikit teman-teman ya kenaikannya. Tapi hari ini ternyata 97,1 miliar foreign keluar dan diikuti dengan bandar lokal keluar. Tapi RX, BB sama BK sudah mulai masuk di 3 bank ini. Mudah-mudahan dengan BK masuk teman-teman, BMRI besok bisa mencapai targetnya ya, mudah-mudahan di angka 5175. Walaupun turun yang penting tidak lepas daripada 4920 masih aman teman-teman ya. Nah, saya plat biru teman-teman. Plat biru. BK masuk teman-teman, BB juga sudah masuk tapi tidak jadi utama, YU masih keluar ya. Di 4 bank ini. Ada ZP yang masuk 77,6 miliar dan sekarang tanda kenaikan sudah dilewati sama dia ya. Si gapnya teman-teman ya, kita hapus ya karena sudah dilewati. Nah kalau dia turun ke level sini masih aman ya, ke angka 8.700, target selanjutnya ada di angka 9.200 teman-teman ya. Dan per hari ini ternyata BBCA sudah 4 hari mulai bangkit teman-teman. BBCA sudah mulai bangkit karena 4 hari ini si foreign sudah masuk. Sekarang 47,9 net buy teman-teman ya. BK juga sudah mulai ada, BB sudah mulai ada, KZ sama JL sudah mulai ada. Walaupun RE keluar sama si EU biarin ya. Tapi si BK di 4 bank ini dia sudah mulai masuk. Mudah-mudahan besok bisa di up ke target selanjutnya di angka 9.000 berapa ya? 9.200-an teman-teman ya, mudah bisa ke arah situ. Lagi uptrend teman-teman, santai aja kalau dia turun ke angka 8.700 kan di situ adalah masih posisi MA10-nya. Maaf, MA20 masih posisi di
jalurnya untuk uptrend. Bandar lokal juga sudah mulai masuk. Oke teman-teman, udah bagus ya. Jadi BBCA bagus, jadi semuanya hampir semua, tinggal BBNI doang ya yang belum memenuhi target untuk uptrendnya teman-teman ya. Lanjut ke Goto. Nih Goto teman kita katanya kalau bolak-balik di sini enak, katanya ngambil satu tik aja sudah 2% teman-teman ya. Tanda kenaikan baru dilewatin doang teman-teman ya. Ini lumayan benar kalau teman kita kalau sudah masuk di sini. Emang ini harus hajar kanan teman-teman ya. Hajar kanan naruh kiri aja gitu ya. Nah, ini tanda kenaikan, tanda penurunan sudah mulai disentuh-sentuh tapi biarin aja belum tembus ya. Selagi masih nempel di angka 82 sama di angka 80 masih aman. Posisinya masih masih uptrend teman-teman, ini agak sulit ya, betul ya, agak sulit teman-teman ya. BK sudah mulai masuk ya. BK ini XL ini keluar mau 1,5 juta lot aja teman. Ini punya harga di 2 perak teman-teman si XL Foreign ya. Domestiknya ada siapa di sini domestik? BB masih akumulasi nggak BB? Belum uptrend bentar-bentar teman-teman. Nah, sudah mulai. Kita cek untuk BB. LG sudah mulai masuk ya di Goto ya. Tanggal 6 nih, LG sudah mulai masuk. BB keluar tapi sedikit, cuma 1,8 miliar teman-teman, aman ya. LG bagus, MG juga masuk. Oh, YU masuk di sini teman-teman ya, si YU nih. LG, MG, YU masuk dan foreignnya ada si BK teman-teman ya. Ini net buy-nya 1,2 miliar ya. BK memimpin ya. Sama YU mudah besok ya teman-teman ya bisa mencapai minimal ke angka 85 lah teman-teman. Tahu ini target 88 susah amat ditembusnya di 88 ya. Apa belum selesai buybacknya teman-teman ya. Yang namanya buyback ya pinginnya di harga bawah, makanya dia kalau dibawa ke bawah lagi udah ambil aja teman-teman ya. Berarti dia mau dibatasin nih di sini nih. Nanti kalau sudah 88 tembus, mungkin dia akan bermain di angka 88 sampai 95 teman-teman. Kalau sekarang posisi masih bermain-main di angka 70 80 87-an ya. Sekitar 10 poin dan merebutkan 10 poin. Smart Money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus. Bandar Foreign juga sudah mulai net buy 1,2 miliar dan BK memimpin ya 700. Ini belum besar teman-teman. Ini minimal si biasanya emiten, maaf. Kalau di Goto teman-teman minimal dia harus kalau ingin memaaf harga ya minimal satu broker itu harus punya yang 20 juta lot teman-teman ya. Baru dia bisa agak tinggi kenaikannya teman-teman ya. Baru kalau dia di atas 20 juta lot aman teman-teman ya untuk memaaf harga. Makanya perhatikan aja emiten broker-broker yang sudah sampai 20 juta lot teman-teman ya. Teman-teman tinggal digeser-geser aja lah teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. CC sudah mulai masuk satu komaan, mudah-mudahan CC ini bagian daripada Smart Money ya. LG juga sudah mau masuk, cuman dia tidak terlalu besar, tidak sampai jutaan lah teman-teman ya. Yang paling bagusnya si Foreignnya si BK teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa lah 200 sampai 3 tik teman-teman, kalau si BK mah pintar. Feren nih, Feren yang lagi pada kalau parent teman-teman ya, kalau teman-teman perlihatkan si parent gitu ya, teman-teman perhatikan deh, setiap saya ngebahas saya selalu bikin target-target kenaikan sama target penurunannya. Kalau sudah dijangkau ya udah teman-teman ikutin aja gitu kan. Ini katanya parent sampai mana targetnya, saya ada target utama di sini nih 262. Karena parent adalah salah satu emiten yang lagi kita selidiki ya teman-teman ya. Jadi yang suka saya jelaskan bahwa setiap emiten yang dijatuhkan teman-teman ya, setiap emiten yang dijatuhkan tanpa di-up lebih tinggi, terus dia ada yang jatuh ke 50 dan ada yang tidak jatuh ke 50. Nah, parent itu salah satunya itu tidak jatuh ke 50 tapi dia dijatuhkan. Nah, target utama itu listing teman-teman. Di angka 262 teman-teman ya. Target yang pertama sudah mulai disentuh tapi belum saya putuskan untuk dihapus ya. Karena belum menembus secara body. Kalau kemarin kalau tadi di angka 111 saja, mungkin itu akan saya pikir ini adalah saatnya untuk dihapus ya, ternyata tidak teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan aja yang saya hapus satu ya di sini ya. Sudah tercapai dengan baik. Ini tanda penurunan di angka 93. Ada kenaikan dengan pengambilan dari seorang foreign untuk ngejual teman. Jadi ini si foreign ngejual sedikit amat ya, si Jajang ngejual cuma 8.000 teman-teman ya. Pada domestiknya ini ngejual tidak terlalu banyak teman-teman ya. Cuma 8.000, 6.000 gitu ya. YB, MG, PDGR, MIZ, PKK ini broker besar semua yang ngejualnya ya. Jadi ini sebenarnya kenaikan ini ada penjualan dari seorang Bandar Foreign teman-teman ya.
91,8 juta aja nggak gede teman-teman ya. Untuk foreign ternyata si Cece yang ngejual ya. Nah si Hadi cuma 12 lot aja. Ada, nah ternyata Cece, nah gini teman-teman ya. Kalau Cece hanya ngejual aja berarti Cece nangkring sebelah kanan. Nah dimakanlah sama siapa nih? Teman-teman kita dimakannya Excel, YP, XCRP. Kalau besok terjadi lagi teman-teman pemakanan seperti ini lagi, berarti sudah dipastikan teman-teman ya akan naik lagi kalau si foreign sama si bandar lokalnya bersedia untuk dimakan barangnya. Berarti kan ada kepentingan, yuk silakan makan kalau mau gitu kan. Berarti si bandar lokal dan si foreign berhasil jualan ke retail teman-teman ya. Nah ini adalah YP ketemu YP, XL ketemu XL, PD ketemu PD, biasanya ini teman-teman scalping. Mudah-mudahan besok ini adalah teman-teman kita yang scalping yang memanfaatkan ya teman-teman. Karena ini pergerakan dari bandar foreign pun tidak terjadi ya. Nah, di sini kalau teman lihat ya kalau PD sih oke lah ada bagian daripada market makernya kalau PD ya. Ini ya pencetusnya itu si PD langsung teman-teman kita yang sebagian scalping pada masuk dibantu dengan YP teman-teman ya. Nah, di situ udah terjadi scalping makanya tarik ulur ini bagus ya. Ini sebenarnya belum nyampe targetnya teman-teman ya, belum nyampe target secara body ya, baru tersebut sama apa namanya sama shadow aja ya. Makanya belum saya hapus target kenaikan selanjutnya itu di angka 135 ini tanda kenaikannya aja. Dia kalau tidak kuat, teman-teman kalau tinggal 119 tidak kuat, bahkan besok pun kalau tidak kuat ya cenderung dia akan ke bawah lagi, teman-teman. Ini ada tanda penurunan di angka 93. Tapi secara gunung terkecilnya sudah mulai dilewatin 1, 2, teman sudah mulai dilewatin ya. Nah, mudah-mudahan menjadi pertanda baik, teman. Secara MA bagus, tetapi secara bandaran ataupun secara bandar lokal sama Korea cenderung keluar. Tapi dia masih banyak barangnya kalau dia ngambil dari arah arah dari tanggal 8 Januari masih ada barangnya teman-teman. Begitupun dengan bandar lokal dia cenderung masih ada barangnya. Oke teman-teman ini belum ada kesiapan dari seorang bandar lokal dan foreign untuk memaaf harga. Cenderung ini tahanan mereka dimakan teman-teman. Oke, mudah-mudahan besok terjadi pemakanan lagi sama teman-teman kita, terutama teman-teman YP sama teman-teman XL ya yang suka scalping. Orang-orang scalping YP sama XL bagus-bagus loh teman-teman. XL itu cepat sekarang ya untuk scalping itu bagus. Apalagi YP gitu ya, YP yang scalpingan itu mah raja ya scalping teman-teman si YP mah ya. Kemarin Smart Money masuk ternyata sekarang ada penjualan bagus banget teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk Feren seperti itu ya. Ini belum kuat kalau dia belum besok tidak mau berarti belum kuat untuk nanjak 107. Berarti nanti kekuatan dari yang makannya ini teman-teman. Kalau yang makannya kuat lagi bisa di-up teman-teman ini ya. Oke, teman-teman untuk Feren seperti itu ya. Nah, kata teman kita Jati bagaimana ini teman kita yang saya bilang siapa tadi? Si Sri ya, si Sri itu luar biasa ya. Ini tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik teman-teman di sini ya. Ini terjadi teman-teman, hati-hati, ini harus diturunkan. Terjadi tercapai. Tanggal berasal tanggal 6 ya. Nah, karena sudah tercapai, maka saya akan hapus teman-teman ini. Nah, per hari ini juga masih si bandar lokal masih memaaf harga ya. Kalau dia terjadi penurunan teman-teman ke angka 89 aman ya. Karena terjadi sekarang ya. Kita lihat Jati. Nah, ya teman-teman ya karena kenaikan yang signifikan, maka dia kalau memaksakan diri besok naik lagi teman-teman ya. Kalau memaksakan diri besok naik lagi, berarti dia akan kena suspend 1 hari. Tetapi kalau si bandarnya, oke lah saya menyerah gitu kan, tidak akan dinaikin lagi, maka akan terjadi koreksi. Nah mudah-mudahan tidak tembus di angka 90 ya. Di situ kan ada gap teman-teman ya. Ini kalau dia mudah-mudahan sih bermain di angka 121 dulu teman-teman sampai 90 ya. Untuk melanjutkan kenaikan perlu koreksi teman-teman ya, perlu koreksi di sini ya. Tapi target utama di angka 216 teman-teman ya. Jadi teman-teman yang menanyakan jadi target sama mana nih? 216. Ini adalah emiten yang dilongsorkan. Yaitu itu emiten yang dilongsorkan. Ya. Itu 36 di angka 229. Targetnya itu saya di angka
216 ya. Ada gap, ada gap sini teman-teman ya. Ya ini teman-teman ya. Jadi dari up duluan terus lo jatuhkan teman-teman. Oke teman-teman, itu targetnya teman-teman ya. Sekarang bandar lokal belum jualan ya. Si bandar lokal belum jualan. Di sini terdeteksi ada XL, ada SQ, ada OD, ada EP, ada XA ya. Cenderung nyaru kan. Nah, ini ada XL apa siapa gitu kan yang menjadi bandarnya. Di sini ada si EP, teman-teman, ada si EP, ada si XA, yang si AG ini salah satu broker yang suka ada pakai bandar ya, SQ, teman-teman. Kalau XL biasanya dia pakai Smart Money, teman-teman ya. Apakah saya sebagai bandar? Saya pikir sih belum, teman-teman. Kalau Smart Money ya, saya setuju, teman-teman ya. Tapi sini Smart Money tidak ada kan? Malah di sini Smart Money munculnya. Oke, mudah-mudahan terjadi seperti itu ya. Jadi kalau dia mau memaksakan diri untuk dinaikkan kembali, berarti dia akan kena suspend. Tapi kalau dia dipaksakan turun, jangan mudah-mudahan tidak lepas daripada 90 ya, karena terjadi UMA dan bandarnya pun masih ada di dalam, teman-teman ya. Si bandar lokalnya masih ada di dalam, kecuali si foreign ya keluar, biarin aja. Emang yang memaaf harga ini adalah bagian daripada konspirasi. Ini pencetus itu bukan bandar, teman. Bandar itu tanggal 2 Mei itu si siapa? Si MG ya, kalau nggak salah si MG ya. Hmm, hmm, hmm. Bukan teman-teman ya. PD, KK, TJU, CC, GR, teman-teman ya. Sebagai pencetusnya ini ya. Tanggal 2 Mei itu ya. Terus berlanjut tanggal 5 Mei-nya kan bandar lokal terus masuk lagi ya. Ada teman-teman kita pada masuk, CP masuk, CMG lah, CMG masuk. Terjadi kenaikan di tanggal 6-nya, maka terjadilah UMA, teman-teman ya. CMG sudah keluar ya, CMG, si AO, si KK, si AG sudah keluar. Nah ini kalau nggak ada teman-teman scalping mah sebetulnya XA ketemu SA, EP ketemu YP, CP ketemu CP, artinya dia scalping, teman-teman ya. Oke teman-teman, secara isian bandarnya masih ada. Saya pikir sih kalau bandarnya bijak ya dia harus diturunkan kembali untuk tidak kena suspend gitu ya. Tapi kalau memaksakan diri ya silahkan aja. Paling risikonya kena suspend, disuspend 1 hari teman-teman. Kalau dia memaksakan diri naik lagi, ya seminggu lah teman-teman suspend. Makanya dia harus menurunkan. Tergantung bandarnya teman-teman. Kalau bandar pinginnya naik ya risikonya kena suspend gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya untuk Jati ya. CNKO katanya awas memang masuk kata bahwa bisa lepas dari kita cek CNKO ya. CNKO kita cek untuk kepemilikannya. Udah banjir, kalau 90% mah banjir atau teman-teman di masyarakat ya. Eko statistik. Sudah mulai bagus teman-teman kuartal satunya nih. Udah mulai ada peningkatan untuk pendapatannya. CNKO masyarakat 54% teman-teman nih. Ini pertanyaannya apa ini? Awas 90 masyarakat apakah bisa lepas daripada FCA? Kita lihat nih 5 bulan ke belakang terakhir ya. Nah sekarang teman-teman perhatikan ya. Sekarang itu kepemilikannya itu foreign loh teman-teman. Untuk holding komposisinya foreign ya banyak 36%. Ya walaupun masih banyak lokalnya, cuman sekarang foreign semakin meningkat teman-teman ya. Nih kepemilikan foreign semakin meningkat. Dan ini ada si Anderson Bay ya PT Ltd sebagai pengendali perusahaan ya. Kalau pengendalinya perorangan akan lebih enak lagi sih teman-teman ya. Ini hanya 2 aja nih, ini harus ada kepentingan. Dan kalau nggak ada kepentingan ya cenderung hanya stuck aja gitu kan. Kita lihat insidernya. Ya, si Anderson Bay ini yang ngebeli teman-teman ya, sekitar 45%. Beli dari OCBC, OCBC keluar ya 6%-an, 7,5% kemarin ya. OCBC keluar. Jadi kembalikan sekarang si Anderson Bay. Kalau dari statistik sih sudah mulai bagus, ada peningkatan ya. 430, 425. Ini kenapa sih? Ini karena X ya.
Oh, equity-nya teman-teman, equity masih positif, masih masih negatif teman-teman ya, tapi sekarang sudah pendapatan sudah lumayan ya. 430 ke 425 menurun sih untuk revenue-nya, cuman untuk istilahnya eh, net income-nya ya sudah ada peningkatan lah, bisa menekan biaya teman-teman ya. Ini masih negatif betul teman-teman. Ini harus dipositifkan dulu teman-teman. Kalau udah positif baru dia akan lepas daripada FCA dengan syarat ya harus di angka 50-51 dulu gitu kan. Nah, ini udah saya kasih tahu ya, FCA kelas 1 dan kelas 5 teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini apakah akan lepas daripada FCA? Iya, asal dia equity-nya harus positif dulu gitu ya. Tapi dari pendapatan sudah mulai lumayan teman kan. Di sini pendapatan sudah mulai lumayan kan. Sudah ada peningkatan berarti sudah banyak makan cost-nya di apa namanya dihilangkan teman-teman cost-nya ya. CNKO kita lihat untuk PE rasionya 461, di sini 3,64 ya. Sekarang harganya di FCA kan. FCA kelas 1 kelas 5 kemarin dikit lagi yang menyentuh 50 diturunin lagi. Enggak 35. Tapi dia sudah mulai dari berapa bulan nih? Dari bulan Januari dia sudah bermain di angka 30-an ya. 28, 30 sampai di angka 45. Nah, mudah-mudahan ditahan di angka sini ya. Nah, ini bandar lokalnya teman-teman masih cenderung jualan ya. Perhatikan sini ngambil, jual, ngambil, jual, ngambil, ngambil, jual, jual. Nah, ini udah mulai jual gitu teman-teman ya. Nah, ini lagi dipertahankan teman-teman. Artinya si CNK ini ditahan teman-teman. Masih bandar lokalnya tidak lepas daripada 50-51 dulu. Tunggu saja sampai equity-nya positif dulu teman-teman. Karena si bandar sudah siap kok teman-teman untuk memaaf harga ya. Dia cenderung dibikin di senyaman mungkin di area antara 28 sama di angka 45-an teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau yang suka dengan saham-saham FCA yang sudah cenderung santai, ya inilah saatnya teman-teman ya. Kalau yang suka, kalau saya sih tidak suka teman-teman ya. Kenapa? Kayak nungguin apa gitu teman-teman ya. Mau beli mau jual nungguin setiap jam. Dapat. Dapat. Ini bandar poren biasa kalau di angka 50 ya biasanya teman-teman KW ya, poren KW biasanya. Ini yang harus perhatikan itu bandar lokal teman-teman ya untuk si yang kena FC di bawah 50. Ini tinggal nunggu aja equity-nya di angka 5. Kalau dia lepas, iya pasti lepas. Kenapa? Asal dia harus mempositifkan diri ya, mempositifkan diri equity ini. Tapi secara pendapatannya sudah mulai bagus kan di sini teman-teman, sudah mulai bagus nih. EPS-nya juga masih ada teman-teman. Ini masih ada harga wajarnya teman-teman ya. Cuman sayang banget ini walaupun hitung harga wajar kalau equity ini masih negatif ya bagaimana lagi teman-teman. Ya harus mempositifkan dulu. Ini cuma 1 miliar doang teman-teman. Positifkan aja gitu kan. Mudah-mudahan terus berkurang kan. Nanti teman-teman kalau teman-teman punya emitennya tulis aja nih equity negatifnya berapa, nanti berkurang nggak teman-teman ya, berkurang mudah-mudahan jadi positif ya, mudah-mudahan kuartal 2 positif nanti ya. Oke teman-teman untuk si apa namanya si CNKO ya seperti itu ya, yang penting dia itu harus positif dulu. Ada bola teman-teman, saham bola yang baru dibahas ya bola teman-teman ya, coba lihat cek deh udah pernah dibahas dulu. Oh udah lama ini, banyak ada yang nanyain cuman nggak tahu saya bilang nih, nggak ditanyain lagi. Ini tapi belum sampai target teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan saatnya untuk sampai target. Nah, kan saatnya untuk mencapai target. Penurunan di angka 80 diperlihatkan sama dia. Ini buat ke depannya ya. Di angka 84. Sekarang posisi uptrend. Hati-hati kalau sudah jebos area 90. Nah, ini hati-hatinya di situ aja teman-teman ya. Nah, kalau dia jebol area sini masih aman teman-teman nih, ya. Ini kan ada si naik terus turun lagi kan, terus buat naik terus di up lagi di bawah ya. Nah, ya kalau dia ke 95 masih aman ya. Ini kalau turun ke 95 bahkan turun ke level 92 aja masih aman. Cuma di sini saya tidak punya tanda penurunan, hanya di sini aja. Yang 90. Nah, tanda kenaikan sudah dibikin sama dia nih, teman-teman ya, di 98. Posisi MA10 di bawah candle, MA20 di bawah MA10. Uptrend sudah menembus MA200. Target yang terdekatnya selain di angka 98 di sini.
di angka 101 ya, 101 tembus. Ini tanda kenaikan, targetnya di sini aja teman-teman. Nih, ini target, saya tulis target di sini ya. Kalau lewat sini cenderung sama body, berarti sudah dipastikan dia akan uptrend. Kita akan cek posisi bola di mana ya. Bola. Jadi ingat lagu zaman dulu teman-teman, bola itu ya. Udah murah banget teman-teman ya. Murah banget bola ini. Ini emitter yang di up dikit terus jebolkan, di up sampai ke setinggi-tingginya, belum pernah menyentuh harga overnya. Apakah bisa ke sini? Nah, biasanya kalau berdasarkan sejarah belum pernah menyentuh overnya, dia cenderung akan balik lagi teman-teman. Coba saya buat nih kalau dia milik Badar aja enak. Wah, ini masih balik ke situ gitu kan. Ini milik fundamental teman-teman 46. Kita cek untuk bola ini posisi di mana. Tapi mudah-mudahan PR rasio yang ini gede nih ya. Kalau di angka 100 aja teman-teman. Ini milik Badar teman-teman. Minus teman-teman. PR rasionya minus banget ya. Tapi dia tidak punya hutang nih. Nah, ini kan minus. Yang penting mah dia ada laporan keuangan teman-teman nih. Walaupun minus dia, PR rasionya minus. Kalau kata orang-orang mah, minus itu berarti sudah under apa kan di bawah angka 1 teman-teman. Ini minus teman-teman, minusnya cenderung kalau kalau TTM-nya bertambah minusnya teman-teman. Kemarin kan untung nih 17 juta. Tapi ini secara revenue-nya bagus ya, bertambah ya. Bola itu jasa konsumen syariah. Papan utama lagi teman-teman. 57 60 teman-teman. Cek minus, equity-nya minus. Ini bagusnya tidak punya hutang. Bagus teman-teman, berarti si emiten ini bagus nih. Cash 27 miliar, equity 59 itu tanpa hutang. Bagus berarti. Cuma ini nih net income-nya masa kagak dapat sih duit itu ya. 1 juta kayak gitu dapat. Ini sudah under value, udah under value banget teman-teman, udah di bawah harga murahnya nih, ke target ke harga murah juga bagus. Kita lihat deh, cek dalamannya aja ya. Ini secara MA posisinya bagus teman-teman, lagi posisi uptrend. Cuman ini akan datar ini suka agak agak apa namanya agak ngeprank dikit ya. Kalau agak turun dikit bagus. Kadang-kadang kalau datar ya begini suka agak ngeprank dikit ya teman-teman ya. Tapi lihat teman-teman ya, smart money sudah mulai masuk, udah bagus ya. Mudah-mudahan menjadi sideways atas aja nih. Bandar lokal juga sudah mulai masuk, bagus teman-teman. Kemarin ada pemulihan sedikit ya. Ini jalan-jalan tipis teman Bitcoin. Tapi papan utama harusnya penuh teman-teman. Standar lah teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi si bola ini dalam posisi uptrend, posisi murah banget. Cuman sayang secara LK kurang baik ya. Secara LK kurang baik, tidak menghasilkan. Kalau ada hasilnya 1 juta aja teman-teman ya. Tapi biasanya kalau emiten-emiten yang seperti ini suka dimanfaatkan teman-teman ya. Ketika net income-nya positif aja, langsung naik, dem aja. Itu dimanfaatkan sama bandarnya. Nah, sebagai informasi teman-teman bahwa si bola ini lagi diakumulasi sama bandar lokal ya. Smart Money sudah mulai masuk. Kemarin Bandar Poren masuk teman-teman di sini nih, mulai masuk nih. Masukkan dia ke keluar, masuk lagi, keluar, masuk, keluar, teman. Tapi ada pengambilan dikit nih, teman-teman ini sudah mulai dimasukin nih. Mari kita cek nih si Poren ini siapa yang masuk. Oh si AK, teman, cuma 4 biji. Kita cek dari tanggal berapa nih? 25 ya. 25 April. Masih AK teman, tapi sedikit ya, cuma 200 doang. Tidak signifikan teman-teman ya. Walaupun ada poin tapi tidak signifikan. Tapi di sini berarti bandar lokal teman-teman sudah mulai memaaf harga ya. Target jangan jauh-jauh dulu teman-teman, ke angka sini aja udah bagus, ke angka 100 aja, 104 ya. Kalau sini ke angka sini berapa? 2267 oke. Kalau terlalu tinggi nih ke angka 189 ataupun di angka 135. Nah, secara pengukuran sudah mulai bagus. Kalau saya di angka berapa? 104 sama di angka 112, 130 targetnya teman 114, 146. Nah, sekarang kan posisi lagi mulai di up teman-teman ya, dari harga termurahnya. Nah, sudah EMA 10 justru mau di bawah candle. EMA 20 juga di bawah EMA 10. Ini lagi posisi uptrend. Bandar lokal juga sudah akumulasi secara satu di up. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 104 ya. Mudah-mudahan. Oke teman-teman, untuk bola seperti itu ya. Data, kata teman kita katanya kok nggak dibahas, paling lagi tren katanya. Data, kalau di saya yang tren Jati teman-teman ya.
Oke, data tuh bukan nggak dibahas teman-teman, mungkin teman-teman, kalau dibahas, target kenaikan saya sudah dicapai di sini teman-teman, ya. Kita hapus ya. Tercapai ya teman-teman, di sini kan nih yang suka saya bilang, target kenaikan di sini kan. Nah, di sini sudah mulai tidak kuat nih, nggak kuat nanjak nih gitu kan. Kita kasih tanda lagi di sini nih, kasih kepala merah di sini teman-teman, kita gedein dikit ya. Nah, kita gedein dikit, bukan di situ teman, di sini nih, ini kepala merah, ya. Secara MA teman-teman bagus nih, tanda tanda kenaikan ya, sudah mulai secara MA sudah mulai bagus teman-teman, tapi menaikkan jejak penurunan kan di sini nih, di angka, 1295 ya, 1295 nih. Kalau 1295 kesentuh, itu akan lebih baik untuk menutup PR gap-nya. Bila mana dia diturunkan ke level sini, ke gap yang ini ya, konfirmasi dia akan turun kembali gitu kan, karena sudah melewati MA 10 sama MA 20-nya. Nah, dia harus bisa break, teman-teman harus bisa break, 1.500 dikit aja. Nah, bisa sampai ke sini 1.800. Karena ini mungkin mau meneruskan dendam yang tertunda. Apa ini? Disuspend langsung harus diturunkan, teman-teman ya. Ini dendam yang tertunda, teman-teman ya. Mudah-mudahan seperti itu rencananya ya. Apabila sudah break teman-teman ke angka 1.500-nya lebih dikit ya, 1.550 aja. Nah, ini target selanjutnya di angka 1.800. Kita cek data posisinya di mana. Ingat teman-teman jangan sampai ini kan ada aksi itu ya, ada aksi korporasi ya, dibeli kan sama, nah ini belum pernah menyentuh harga overnya, artinya masih ada peluang teman-teman untuk ke atas lagi ya. Cuman ingat teman-teman ya, teman-teman beli sekarang di harga mahalnya. Ingat, ini teman-teman beli di harga mahalnya. Kenapa harga mahal? Karena sudah lepas daripada harga tengahnya. Teman-teman harus bisa ngambil risiko ya. Ini per hari ini ada 3,3 miliar si foreign masuk ya. JP teman-teman ya. Ini terlepas daripada isunya teman-teman ya. Terlepas daripada isunya, ternyata ada respon teman-teman ya dari bandar foreign, JP masuk 1,9 miliar. Terus si AK, si C sama si EP, ya, EP sama CC kan ini broker foreign KW ya. Ya ucu dikit amat ya U ya. Tapi yang paling banyak ada si JP. JP masih punya kepentingan lah teman-teman ya. Domestiknya ada si YU, YB teman-teman, ini broker bagus juga teman-teman, walaupun di sini disinyalir ada keluar si bandar foreign, si bandar lokalnya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan dia bisa lepas daripada 148. 148 tidak kuat, terus dia cenderung diturunin ke angka 1305, masih cenderung aman ya. Masih cenderung aman. Kecuali kalau dia dibablasin ke angka 1000 lagi, cenderung dia downtrend kembali. Tapi kalau dia ditahan di angka 825 aman. Kenapa? Masih ada di MA 200 yang masih posisi uptrend ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Saya memperlihatkan bandar foreign sudah mulai masuk kembali ya. Ini mudah-mudahan bisa meneruskan kejadiannya, balas dendamnya gitu ya. Sebenarnya kalau target saya sudah tercapai dengan baik teman-teman ini, cuman ya karena penurunan lagi teman-teman pengen dibahas ya kita bahas lagi gitu kan. Bandar lokal kemarin sudah ngambil di sini ya di angka 30 April teman-teman, cuman kemarin keluar di bandar lokal ya. Oke, teman-teman seperti itu ya, rencananya seperti itu. Mudah-mudahan sampailah teman-teman ke 1.800 ya, karena di situ juga ada aksi korporasi juga gitu ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita lihat emiten apa, ada MDLA katanya. Kok MDLA belum dibahas? MDLA katanya kok belum dibahas katanya. MDLA lagi bagus teman-teman nih, tanda kenaikannya sudah mulai disentuh ya. Bagus teman-teman ini CCPD tiponya. Sini aja deh. Ini bandar lokal terus akumulasi. Bandar foreign juga cenderung jual tapi dikit-dikit. Smart money sudah ngumpul. Tinggal tunggu ketokannya aja. Teman-teman. Ini targetnya belum, targetnya kita cek MDLA di sini deh. MDLA. Kalau MDLA kan baru IPO teman-teman. Targetnya tidak terbatas penurunannya. Kalau penurunan sih cenderung belum keluar tuh teman-teman. Ini belum keluar teman-teman. Belum keluar apapun belum keluar. Jadi nanti terserah bandar bisa ke harga berapa teman-teman ya, tergantung bandar. Ini tanda kenaikan sudah mulai disentuh. Saya pikir sini sudah mulai bagus lah teman-teman ya. Si bandar lokal ada akumulasi, si bandar foreign juga ada, smart money ada. Secara syarat harusnya sudah mulai di up teman-teman ini ya. Ini baru transaksi berapa sih ini? Dari mulai tanggal berapa ini? 15 April.
15 April kita cek untuk all. 1, dari 35 juta baru 1,9, artinya masih posisi aman teman-teman. CC juga masih nguasain nih si CC. PD masih nguasain, belum jual di sini. Hanya nggak ada peminatnya teman-teman. Tapi sekarang sudah mulai ya. Ini smart money sudah mulai, artinya sudah mulai bisa bertarung nih ya. Ya tinggal siap-siap aja teman-teman ya. Tinggal siap-siap aja ini secara syarat harusnya bisa dipenuhi ini untuk kenaikan nih. Karena smart money sudah mulai ada, bandar lokal ada, bandar foreign ada gitu. Lantas mereka mau nunggu apa lagi gitu. Cepet dong jualan gitu kan. Mau jualan di harga berapa nih? Mau jualan di harga bawah apa di harga atas gitu kan. Ya, secara MA pun ini sudah mulai di bawah MA 10 sudah di bawah candle ya secara teknikal harusnya uptrend. Bahkan tanda kenaikan pun sudah mulai disentuh sama dia. Dan mulai didiamkan dan teman ini PD juga terus ngambil si PD sebagai way-nya si PD kan ya. Sebagai PD kalau nggak ada halangan rintangan harusnya udah naik teman-teman ini. Tahu nunggu apa ini teman-teman ya. Ya, jadi masih MDLA bagus, isiannya juga bagus teman-teman ya. Masih dikuasain sama si bandarnya. Keren ya, kita lihat keren sekarang. Quantum Wapera Investama. Kita lihat keren. FCA kelas 1 ya. Bandar lokal kemarin sempat ngambil, teman sekarang jualan lagi di angka 8 perak ya. Bandar foreign juga lagi keluar. Ini belum ada niatan daripada bandar foreignnya untuk memaaf harga teman-teman. Dia cenderung dia masih jualan, masih butuh duit teman-teman. Kemarin sudah mulai bagus ya, diturunin lagi dia di level berapa nih? 12 ya. Level 2. Tapi setelah step udah mulai bagus di step 1, nih step 2 nih. Nah, mudah-mudahan ini di MA 200-nya ya. Mudah-mudahan bisa di-up ya. Tapi secara MA 10 sama MA 20 udah dead cross per hari ini. Dia keturun dia kalau dia turun lagi nggak jadi masalah teman-teman ya. Dari saya tidak akan ngasih tanda apa-apa teman-teman. Cuman ini secara MA sudah mulai bagus, kalau dia ditahan besok ditahan di sini berarti cenderung bagus ya. Dia mempertahankan di MA 200. Nah, ini semua barang lokal lagi jualan teman-teman, barang lokal jualan ya. Barang foreign pun jualan. Nah, ini smart money sudah mulai masuk nih ya. Berarti kalau smart money ada bagian daripada teman-teman kita, tapi atas nama perusahaan, broker maksudnya brokernya. Nah, XL teman-teman itu teman kita kan. Nah, mudah-mudahan ini bagian daripada smart money itu adalah bagian daripada XL teman-teman. Jadi walaupun diambil sama retail tetapi ternyata masuk ke smart money. Ketika smart money masuk, teman perhatikan ya. Langsung dem. Makanya ini langsung harus nunggu smart money yang tinggi ini baru dikumpulin aja. Belum smart money-nya belum masuk total, teman-teman ya. Ketika smart money sudah mulai masuk bagus, malah langsung dem tuh udah bagus ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Untuk keren masih ada belum konfirmasi dasar bandar lokalnya. Oke. Oke, teman-teman, jadi untuk keren belum ada pungutan lagi dari seorang bandar lokalnya. Kayaknya cenderung dia mau bermain di harga FCA deh, teman-teman ya. Ini soalnya udah berapa bulan ini ya, paling tinggi di angka 15 dari bulan apa nih? Dari bulan Januari ini, tahun ini. Lanjut kita ke CAM, teman-teman ya. Kita lihat CAM. CAM Pina itu sudah masuk ke tokohan, teman-teman ya. Sudah masuk ke tokohan, jadi cenderung kalau menurut saya sih aman, teman-teman ya. Ini kembali lagi nunggu apa namanya? Lagi ngebuang dulu penumpangnya, teman, penumpang gelapnya. Mau pertukaran ya, teman. Pertukaran apa bandar, teman-teman ya. Target kenaikan sudah ditempuh di sini ya. Satu nih. Nah, dia meninggalkan jejak penuh kenaikan juga ya. Kita gedein dikit ya. Nah, ini tanda kenaikan sudah mulai disentuh di angka 212, 210 ya. Terus di angka 214-nya ada juga. Targetnya di sini teman-teman di angka 226 nih. Nih kita geserin target-targetnya biar kelihatan ya. Ini target-targetnya teman. Ini ada target paling tinggi di sini ya. Ini target paling tinggi di angka 386 teman-teman ya. Nah, ini tanda kenaikan sudah dibikin sama dia di sini si apa harus menutup gap ini teman-teman. Ini posisi masih uptrend, perhatikan ya MA 20-nya masih menuju ke atas. Jadi kalau dia turun ke level sini pun masih aman nih teman-teman ya. Kalau kecuali kalau lepas dari sini ya kurang aman ya. Nah, kalau dia lepas daripada sini kurang aman. Tapi masuk kalau dia apalagi kalau ke sini ya teman-teman ya. Ini kan menyentuh apa namanya ada gap kecil
sudah lepas daripada MA20. Ini ikutan tragedi kan, tragedi tanggal 8 ikutan 89 kan. Kemarin sudah kesentuh ya 131 ini. Pungutan barang lokal bagus ya. Ambil, keluar, ngambil lagi, keluar lagi, bagus berarti teman-teman. Cenderung ditransaksikan. Ini masih posisi uptrend. Target 204 aja dulu teman-teman untuk menutup gapnya ya. Tapi hati-hati kalau dia lepas daripada 179-nya, 178. Kalau pantulan di sini masih bagus, tapi kalau sudah lepas bisa ke level ke angka 168 dengan body. Hati-hati saat penurunan kembali bisa ke level ke bawah lagi teman, ke angka 139. Foreign bagaimana? Maaf. Foreign cenderung masih keluar di sini ya. Ada kemarin ada pengambilan sekarang keluar lagi. Nah, mudah-mudahan sih foreign masuk sih teman-teman ya. Kita lihat sih foreign. Foreign masih keluar ya untuk tanggal ini. Karena lokal juga ada penahanan, cenderung nahan. Tapi di sini ada PD udah masuk sama CLS nih. BQ dikit banget ya. BQ-nya dikit banget nih sama si FP-nya. Oke teman-teman, untuk CEM seperti itu ya, masih uptrend, tetap harus hati-hati area 178-nya. Target untuk terkasihnya dia 204 dan masih ditahan teman, masih bandar lokalnya nih tidak mau up ya. Target selanjutnya di angka 214, terus di angka 248, 240 ya. 286 dan yang paling agak tinggi dikit di angka 380. Kita lihat posisi. Cam Pina. Udah murah banget teman-teman. Kemarin udah lepas di harga murah teman-teman ini. Ini emiten yang di up langsung diturunkan, berarti ini harus target tinggal jauh-jauh dari sini juga bagus teman. Tapi kalau ada ketokohan mah biasanya teman-teman udah siap-siap aja gitu ya. Kita cek untuk CAM ini seperti apa laporan keuangannya setelah dipimpin oleh ketokohan yang baru. PRS-nya 13. Ada penurunan kuartal satunya teman-teman untuk net income-nya ya. Tapi secara revenue bagus nih 257 ke angka 275. Jadi secara revenue bagus, penjualannya bagus ya, berarti nih tinggal pengurangan ternyata dikurangin teman-teman. Biaya-biayanya banyak ditambah, mudah-mudahan sih buat biaya promosi. PRS sekarang 13, rata-ratanya berapa? 16, berarti masih ada kesempatan ketiga kali lagi. Sudah mulai keluar ya harga wajarnya ya. Kuartal satunya ya. Kita nanti catat ya teman-teman di sini ya. Untuk CEM kita hitung untuk harga wajarnya ya. Mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita bahas. PPS-nya berapa sekarang? TTM-nya menurun ya. Oke teman-teman, kalau secara Pundacat masih posisi murah. Harga tengahnya di 6, PR rasionya di 16. Sekarang PR rasionya 13, berarti masih posisi ada di 3 kali. Ini juga ada ketokohan teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ini si bandar lokal terus akumulasi. Saya pikir sih bisa lah ke 300 teman-teman ya. Cuman ya harus perjalanan waktu lah teman-teman ya. Beberapa kali kan target kenaikan sudah dicapai dengan baik. Yang mana mudah-mudahan sini bisa tercapai lah. Minimal yang pertama tercapai walaupun sudah sama shadow. Oke teman-teman, untuk CEM masih posisi uptrend ya. Walaupun ada tahanan ataupun cenderung si bandar lokalnya tidak mau melepas barang. CEM udah, SMGR katanya pertanyaannya apa nih? Bisa up lagi katanya. Ini cenderung ditahan teman-teman di sini ya, di 2640 ya. Ini sebenarnya posisinya masih uptrend, cuma ini saya curiga si MA20 sudah menuju ke bawah teman-teman nih. Perhatikan ya. MA10-nya ke atas tapi MA20-nya ke bawah ini. Tapi secara cara MA masih posisi uptrend ya. Ini tanda penurunan, hati-hati di sini ya. Ini ada gap ya di 2140 ya, 2100. Nah, kalau dia tembus teman-teman ke sini nih berarti dia mau downtrend ya. Di 2300-nya hati-hati aja. Soalnya posisi bandar foreign keluar, lokal pun keluar, terakhir banyak nih ya. Ya posisi keluar, tapi per hari ini bagus ya. Untung saya periksanya hari ini teman-teman. Ternyata hari ini ada net buy teman-teman dari seorang bandar lokal dan foreign ya. Nah, ada si AK, ada CC, ada si BK. Ini broker besar semua yang ngambil. Walaupun CC kan broker foreign KW itu, tapi bagus dia.
Nah di lokalnya ada si JP, ada si PD sama si AJet. Bagus teman-teman ini, broker bagus. Walaupun si BB sama si EU ya broker lebih bagus lagi keluar gitu teman-teman. Tapi di sini disinyalir sini bandar lokal dan bank cenderung masuk ya. Kemarin ada penjualan. Apakah akan naik lagi? Secara MA masih posisi uptrend, cuman ini CMA kenapa CMA 20 jadi menuju ke bawah ya? Karena saya dua ini ya. Tapi mudah besok ada dorongan lah teman-teman, dorongan ke level ini ke targetnya ke 2630 aja. Cenderung masih aman nih. Ini harga bawahnya 3 ribuan ya. Oh, kuartal 3 teman-teman. Kita cek di sini untuk SMGR. SMGR ya, kita cek untuk ininya apa namanya? PE rasionya dulu deh. PE rasio berapa nih PE rasionya? 23 SMGR. SMGR ya. 23. Nah, di sini rata-ratanya berapa nih? 18. Oh, mahal teman-teman ya. Sekarang di posisi mahal nih. Jadi wajar kalau dia di turunan teman-teman ya. Makanya dia kalau dia tidak bisa tembus sini targetnya teman-teman sini target sini nih. Tidak bisa tembus, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali ya. Dia mau melanjutkan penurunan kembali. Kemarin hanya menutup untuk gapnya. Juga belum ketutup gapnya juga teman-teman ya. Jadi dia harus bisa menembus dulu ini 2800. 2800 ketembus, posisinya dia akan uptrend ya. Ini sebenarnya tahanan gede teman sini nih. Ya tinggi dikit maka dibikin di sini kan. Maka targetnya dia tidak bisa melampaui harga tertinggi sebelumnya. Nah, kalau dia turun kembali berarti mau melanjutkan penurunan. Ini masih bandar lokal masih posisi turun ataupun lagi penjualan. Si bandar lokal foreign pun demikian. Tapi sudah ada pemasukan dikit yang mudah bisa naik dikit lah teman-teman. Minimal ke angka 2600. Tapi secara PE rasio masih posisi dia di 18, sedangkan untuk harga sekarang itu di angka 23. Artinya masih posisi mahal teman-teman ya. Ini udah keluar ya. Untuk kuartal satunya 472, 43 berarti penurunnya sangat luar biasa. Terus dari revenue juga menurun dari 8,3 triliun ke angka 7,6 triliun ya. Secara kuartal satu juga pada penurunan teman-teman ya. Kita coba cek nanti deh IPS yang agak ada lagi teman-teman. Ini suka bingung nih teman-teman ya. Ini EPS kayak revenue ada, EPS kagak ada nih. Nanti kita cek deh teman-teman ya. Nanti kita hitunglah teman-teman untuk SMGR ya. Tapi secara PE rasio sih ini posisinya posisi mahal teman-teman. Kalau berdasarkan PE rasionya. Minimal kalau ingin murah itu berarti dia di angka 20 di angka 15-an teman-teman ya. Makanya posisi lagi downtrend terus kan di sini kan downtrend terus. Ini belum ke harga murahnya teman-teman di angka 1400-an. Mudah-mudahan sih bisa ke 1400 dulu ya. Biar di harga murahnya deh gitu kan. Berarti kalau harga murah di angka 14 teman-teman. Di angka 4 PE rasio 14 ya. PE rasio 14. Nah, cenderung murah nanti teman-teman ya. Kalau PE rasio 14. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi posisi masih posisi downtrend, hati-hati aja. Soalnya udah mulai uptrend, cuman ini saya curiga si MA20-nya masih menuju ke bawah. Kenapa gitu kan? Tapi hari ini ada pemasukannya daripada bandar lokalnya masih ditahan sih teman-teman. Makanya dia harus bisa sampai target dulu sini nih ya. Target ini tercapai bisa uptrend. Tapi kalau posisinya seperti tidak mau nembus di angka 2600-nya berarti cenderung dia tidak bisa mau melewati kenaikan sebelumnya, harga tertinggi sebelumnya, berarti posisi downtrend teman-teman. Oke teman-teman, untuk SMGR seperti itu ya, hati-hati aja posisi downtrend, downtrend sudah lama teman-teman. Biasanya kalau ada kenaikan hanya sementara aja, biasanya seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan ada, makanya saya bilang harus sampai target ke 2780 lewat satu dikit aja. Udah batal kan ya teman, udah batal harga tertingginya. Ada tertinggi baru kan, berarti kalau dia koreksi ke bawahnya akan cenderung aman ya. Makanya kalau dia lepas daripada angka 2300 ya cenderung akan downtrend kembali. Lanjut ada INKP. INKP udah bagus INKP. Target tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik 1, 2. Nah, baru yang sini saya kasih target apa namanya kasih tercapai itu. Biar tanda aja tercapai teman-teman ya. Tanggal berapa tanggal kemarin ya? Tanggal 05 05 25. Nah, cukup cuma segitu doang teman. Saya pikir sih lebih baik teman-teman yang apa namanya yang
nyangkut mudah-mudahan cepat kejemput maksudnya seperti itu ya. Ini targetnya teman saya keluarin dulu nih satu ya di angka berapa ini? 6.900 ya. Keduanya di atasnya nih. Ini di angka 6.900 ya. Yang kedua di atas sedikit nih ya. Di angka 7.200. Kita gedein dikit dah. Nah, ini target juga di angka berapa nih? 8.100. Nah, ini target yang agak lumayan di sini nih. Belum tercapai nih di angka 8.800. Nah, sudah saya targetkan teman-teman fase itu ya. Sekarang posisi uptrend. Nah, dia kalau lepas daripada sini atau turun ke level sini pun masih aman. Ini kan ada gap kecil nih. Nah, masih aman. 5.300 masih aman. Kalau dia jebol harus digedein dulu teman-teman. Ini ada si kepala si ekor hijau ya. Nah, ini juga masih aman. 5.025 masih aman. Kalau jeblos ini ya, ini cenderung udah bagus teman. Step 1, step 2, step 3 udah bikin step 3 dan step 4 teman-teman. Step 5, wah udah bagus teman-teman. Ini dia tanda kenaikan sudah bikin sama dia nih. Tanda kenaikan teman-teman. Ya, udah mulai bagus ya. Secara EMA sudah mulai bagus, EMA 10 menuju ke atas, EMA 20 menuju ke atas. Bandar lokal akumulasi, nih ya, 3 hari akumulasi ya. Bandar Poren jualan. Ini bandar Porennya masih jualan teman-teman usul INKP ini ya. Ini yang bagus itu bandar lokalnya teman-teman. Kemarin sempat ngambil ini bandar Poren di sini 2 hari ini keluar teman-teman. Kita cek deh ini domestik ada CC AZ XL teman kita. Yang paling mahal CC teman-teman ya. Terus ada porennya, ada si HD, minus HD 0, CC malah jual. Artinya ini barang-barang poren dimakan sama bandar lokal dan sejenisnya. Ya. Mengikhlaskan teman-teman gitu istilah mengikhlaskan. Si bandar poren kan jual sudah lama ini teman-teman. Kita cek INKP ya. INKP, INKP, INKP. 5 kali kita cek INKP di sini. Ini mah berdasarkan fundamental teman-teman ya. 4 kali ini 5 kali berarti cenderung murah teman-teman ya. Targetnya bisa ke harga tengah ataupun jangan jauh-jauh ke harga tengah teman-teman. Nih kalau pas ini justru mulai bagus ya 6.900 juga bagus. Ya, atau enggak di tengah-tengah sini di angka 8.200 teman-teman ya. Posisi after sudah mulai bagus. Pendapatan juga meningkat, revenue juga bagus, sudah bagus teman-teman ya. Tinggal ngitung harga wajarnya aja ya. TTM-nya cenderung meningkat juga ya. Bagus teman-teman ini. Main berapa terakhir? Belum dihitung ya. Nanti kita coba hitung ya untuk kuartal satunya ya. Sekarang dulu deh. Mudah-mudahan bisa dibahas teman-teman secepatnya. Oke teman-teman untuk si INKP ya posisi bagus teman-teman secara emang mulai bagus ini. Target selanjutnya di angka 6550 itu tanda kenaikan aja. Target sesungguhnya ada di angka 6875 tembus bisa ke sini dan target terakhir di angka 8800 aja. Batas nggak ada kan? Nah, sebenarnya sampai sini aja teman-teman ya saya nanti pengawalan ya. Oke, secara EMA sudah mulai bagus, penguatan bandar lokal bagus, cuma sayang banget si bandar poren keluar, berarti si bandar lokal makan barang-barang poren. Smart money sudah ngumpul, tinggal tunggu smart money yang baik, nanti akan ada kenaikan yang sangat luar biasa kalau smart money sudah ngumpul, karena si bandar lokal, si bandar poren kalau sudah berkumpul dia akan beradu skill teman-teman ya. Siapa yang menang, nah itulah teman-teman yang akan menjadi pemenangnya itu biasanya retail yang ngambil dari bawah. Tetap teman-teman bandar lah sebagai pemenangnya teman-teman ya. Tapi mereka harus ada lawan, teman-teman harus ada lawan. Nah, mungkin teman-teman seperti itu dulu ya. Satu lagi deh, ada emiten apa nih? Satu lagi. OPMS ya, OPMS. OPMS, OPMS. Wis OPMS. Ini baru ini ya OPMS ya. Kita udah mantap OPMS teman-teman. Kita cek emiten yang di up turun. Oh, udah bikin siklus teman-teman ya. Udah bikin siklus ini. Satu ini dikembalikan kepada fundamentalnya.
dia cenderung tidak bisa melewati 173, di angka 155 juga belum bisa melewati. Ini emiten gocapan ya. Emiten gocapan teman-teman ya. Emiten gocapan. Ini target saya sudah dicapai semua nih, 1 ya, target saya 2 teman-teman ya, 3 nih. Bahkan keempat pun sudah dicapai dengan baik. Kita tarik sini nih, tercapai. 060525. Nah, ini. Kita hapus teman-teman, kalau sudah tercapai kita hapus. Target selanjutnya ada di angka 90 teman-teman ya. Ini tanda-tanda penurunannya ke angka 63. Kalau turun ke 63 juga nggak jadi masalah, masih posisi aman. Ini posisi aman, di bawah aman. MA10 juga aman, MA20 aman. Bandar lokal sudah akumulasi ini. Ya, kemarin kan dia ngambil terus jualan, sekarang ngambil lagi, 3 hari ini ngambil. Ya harus, kalau dia cenderung koreksi akan lebih baik lagi teman-teman. Target selanjutnya 91, 101, 116. Sampai berapa ini? Ya. 178 ya. Nah, 178 aja dulu deh. 178 di mana? Nah, cenderung di sini ya. Oh, di sini ya, di arah sini. Tapi teman-teman jangan tinggi-tinggi dulu, sini juga udah bagus nih, 113, 114 teman-teman ya. Jangan terlalu tinggi dulu lah. Ya, 116 juga bagus, 115 teman-teman. Ya, kalau dia ini kan sudah mulai berapa persen kenaikannya? Harus ada koreksi teman-teman ya. 69 ya, kalau enggak OPMS, coba lihat OPMS. Belum ada tanda-tanda tatuan teman-teman ya, aman berarti. Ini tinggal tuh kan biasanya 70% teman-teman ya. Kalau 70% dia cenderung dinaikin lagi, di angka itu suka kena UMA kan, kayak Jati kan kena UMA. Ini minus 9. Ini udah secara fundamental sudah tidak ada fundamentalnya. Nih minus 0,2 miliar, tapi kalau bandarnya mau ya udah, mau apa lagi. Ini menangnya cuman dia tidak apa namanya, tidak punya hutang. OPMS. Ya, dia menangnya tidak punya hutang doang teman-teman ya. Oke, jadi si OPMS menang tidak punya hutang nih. Equity-nya ada ya, cash-nya ada, cuma laporan keuangan aja rugi mulu gitu ya. Kemarin revenue-nya 23 miliar tahun kemarin, sekarang 1 miliar teman-teman. Ya, nama juga perusahaan teman-teman. Yang penting mah ada laporan keuangannya teman-teman, nggak jadi masalah. Makanya saya bilang yang penting laporan keuangannya keluar. Bandar mah kalau sudah begitu mah sudah aman, terus juga tidak punya hutang gitu kan, aman kan berarti kan. Jadi secara syarat harusnya terpenuhi kan. Ketika dia istilahnya laporan keuangan ada, berarti cenderung si perusahaan itu memikirkan laporan keuangan untuk ke publik gitu kan. Perusahaan publik harus begitu teman-teman ya. Jadi jujur gitu kan. Tidak punya hutang juga jujur. Makanya si bandar juga memaaf harganya ada teman-teman ya. Ini karena ini milik bandarnya, terserah bandar lah teman-teman ya. Bandar si Polres sudah keluar ya. Ini bandar lokal yang nguasain, masih ada pungutan daripada bandar lokal. Kalau dia koreksi ke level 6 berapa? 63 juga masih aman ya. Kalau dijeblosin lagi ya otomatis dia downtrend kembali ya. Target selanjutnya dari angka 90 sama di angka 101. Nah, bandar lokal sudah akumulasi. Mudah-mudahan sini tidak terlalu naik dulu ya. Mudah-mudahan gitu kan. Cenderung koreksi sebentar aja ya. Biar pas kenaikannya enak dem gitu teman-teman ya. Kalau kenaikan lagi tinggal tinggal 69% nih. Dinaikin ya teman sekali lagi ya. Udah kena umale seperti Jati teman-teman ya. Seperti Jati udah naik sekali lagi kena UMA gitu ya. Oke, untuk OPMS bagus ya, bandar lokal sudah mulai masuk. Walaupun sih terdeteksi kan banyak teman-teman kita, tapi di dalamnya itu ada teman-teman kita itu ternyata banyak ada lah, ada bandarnya, ada YJ, teman-teman YU walaupun sedikit, MG. Ini broker-broker yang suka memaaf harga gitu kan. Mudah-mudahan besok jualan harga atas ya, jangan di harga bawah ya. Oke, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk saat ini kita bereskan dulu sampai sini dulu, karena udah jalan sekitar 1 jaman. Saya pikir nanti kita sambung lagi lah teman-teman ya. Masih banyak waktu kesempatan, di bursa juga bukan untuk 1 hari 2 hari. Ya teman-teman yang scalping ikutin aja aturan scalping. Apa itu?
Beli hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan untung ataupun rugi. Jangan ditinggalin teman-teman ya, scalping ya. Kalau swing ambil dari bawah MA10 di bawah candle menjadi patokan ya. Ingat seperti itu. Pilihlah emiten-emiten yang baru masuk di bursa, jangan pilih emiten yang serabutan. Q45 udah jadi pilihan buat teman-teman sekalian. Kalau sudah belajar dari situ, baru teman-teman masuk ke emiten-emiten untuk percobaan-percobaan scalping atau swing dengan emiten-emiten second linernya lah di bawah di apa namanya di luar daripada LQ5 bisa 4100 ataupun yang lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.